Kalau saya pergi ke kantor gubernur minta bantuan sama Pak Gubernur, saya pasti sudah diusir oleh Pak Ajudan. Kenapa kok diusir oleh Pak Ajudannya Pak Gubernur? Sebetulnya saya kenal dengan Pak Gubernur, cuman sayang Pak Gubernur yang nggak kenal dengan saya. Itu sayangnya di situ. Maka itu akan sulit kita ketemu dengan Pak Gubernur. Lalu kalau Allah bagaimana? Allah pasti tahu dengan Pak Gubernur. Akhirnya saya sholat. Setiap sujud saya berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Pak HBA. Waktu itu Pak HBA. Dengan izin Allah, waktu itu ada pengurus masjid syuhada, bukan syuhada sini, syuhada Kampung Rajo, menelpon, Ustadz bisa nggak ngisi pengajian maulid? Insya Allah bisa. Kemudian waktu saya pergi menuju masjid warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, dan insya Allah nanti ditutup dengan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bertemu dengan Ramadan, dan di bulan Ramadan ini masih Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa sholat taraweh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita mengetahui bahwasanya Ramadan ini adalah bulan di mana di bulan Ramadan ini sangat istimewa. Kenapa bulan Ramadan ini sangat istimewa? Karena di dalam bulan Ramadan ini amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga di bulan Ramadan ini, ketika kita tidur saja, tidur kita itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Tapi walaupun tidur dinilai oleh Allah itu sebagai ibadah, jangan pula lah tidur dari subuh sampai maghrib. Kadang maghrib dibanguni nggak bangun-bangun. Akhirnya tetangga kanan kiri bingung, sibuk. Nah, ternyata besok diantar. Jangan sampai seperti itu. Walaupun tidur itu adalah ibadah, tetapi tidur pada tempatnya, bukan tidur yang melebihi waktunya. Ketika seseorang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan apa yang kita lakukan. Kemudian di bulan Ramadan ini adalah rahmat Allah bercucuran turun. Siapa yang berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah. Maka kesempatan yang paling baik untuk berdoa kepada Allah ketika kita punya hajat kepada Allah, maka bulan Ramadan inilah waktunya. Ketika kita merasa banyak dosa, maka Ramadan inilah kesempatan yang paling utama untuk mohon ampun kepada Allah. Kenapa? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Dari salat 5 waktu itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Ketika kita salat, angkat tangan, Allahu Akbar. Ingat, angkat tangan itu, takbiratul ihram itu sejajar dengan pundak. Imam Rafi'i menyebutkan sejajar dengan pundak itu, ibu jari ini menyentuh bawah bagian telinga ini. Dijelaskan seperti itu di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, syarahnya Majmu' Syarhil Muhadzab. Imam Rafi'i menjelaskan seperti itu. Khotwal mangkibai. Mangkibai itu ini. Ini yang disebut dengan pundak. Bukan ini namanya dada. Kalau yang seperti ini berarti di depan dada. Kalau di sini berarti sejajar dengan pundak.
Hadisnya adalah khotwal mangkibai. Kalau kalian bertakbiratul ihram maka angkat tangan khotwal mangkibai. Walaupun itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang tidak punya tangan gak usah khawatir nanti aku gak bisa sholat. Rasulullah sampaikan, idza amartukum bi syai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan ibadah, maka lakukan sesuai dengan mampumu. Kalau mampunya ngangkat segini ya juga apa-apa. Kalau mampunya segini sakit tangannya nih, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh pula berlebihan. Aku mampu seperti ini, ya itu nggak boleh juga yang seperti ini. Karena tingginya adalah sebatas ibu jari ini menyentuh telinga dan letaknya kanan kiri di pundak ini. Ini adalah khotwal mangkibai yang seperti ini. Nah, ketika seseorang mengangkat tangan untuk takbiratul ihram mulai salat Allahu Akbar, maka pada saat itu Allah akan menghadirkan seluruh dosa-dosanya, lalu Allah taruh di atas kepala, Allah taruh di atas kedua pundak. Ketika ruku' fakullama raka'a aw sajada, ketika ruku' atau sujud, tanasara dzunubu, dosanya berguguran dari pundak dan dari atas kepalanya. Kalau seandainya saya sedang sholat, lalu pas tegak saya taruh air ini di atas kepala, lalu saya rukuk atau saya sujud, apa yang terjadi? Tentu yang terjadi adalah air ini akan jatuh. Begitulah dosa yang Allah letakkan di atas kepala, di atas pundak. Jatuh setiap kali rukuk, jatuh setiap kali sujud. Maka pada saat sujud itu adalah terakhir jatuhnya dosa-dosa kita. Oleh karena itu, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah pada saat sujud. Kenapa saat sujud itu saat terakhir gugurnya dosa? Oleh karena itu, Imam Muslim menyampaikan di dalam hadisnya, fa'aktsirud du'a, perbanyak melakukan doa. Maka siapa orang yang berdoa dan pada saat sujud, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Lalu ada orang yang melakukan itu, loh kok aku sudah sujud. Ketika sujud aku sudah berdoa kepada Allah, kok sampai sekarang doaku ini belum diijabah oleh Allah. Kalau ada orang yang doanya belum diijabah oleh Allah, maka perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Apakah makanan yang masuk ke dalam perut kita itu sudah bersih dari keharaman? Kalau makanan yang masuk dalam perut kita ini masih ada campuran makanan-makanan yang haram, umpamanya makanan dari kebetulan pas makan nasi pakai cabai, kebetulan cabainya pas cabai ngutil, pas yang jual meleng kemudian dimasukkan sedikit, satu cuman ke dalam sangkai itu, tanpa sepengetahuan orang yang nimbang yang jual tadi. Itu namanya cabai ngutil. Yang seperti itu bagaimana mungkin akan diijabah doa kita? Maka salah satu yang paling berat untuk menahan doa itu adalah aklul haram, makan makanan yang haram. Oleh karena itu pastikan yang masuk ke dalam mulut kita adalah yang haram. Saya sudah tidak pernah mengutil lagi, saya mengambil dari harta yang halal. Tetapi perhatikan, apakah harta kita ini sudah sampai haul dan nisabnya? Apakah harta kita ini sudah wajib mengeluarkan zakat malnya? Kalau sudah wajib mengeluarkan zakat malnya dan kita tidak keluarkan, berarti kita makan hak orang lain. Ini juga akan menyebabkan doa kita tidak akan tercapai. Doa kita tidak akan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sudah bisa menjaga diri dari aklul haram, dari makan yang haram, kita sujud berdoa, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Dulu ketika saya kuliah S3 itu mahal biayanya. Waktu itu biayanya 6,5 juta. Jadi kalau dikumpul keseluruhannya itu bisa sampai 200-an juta. Tentu berpikir bagaimana caranya untuk memperoleh duit sebanyak itu. Saya berdoa setiap sujud,
Kalau saya pergi ke kantor gubernur minta bantuan sama Pak Gubernur, saya pasti sudah diusir oleh Pak Ajudan. Kenapa kok diusir oleh Pak Ajudannya Pak Gubernur? Sebetulnya saya kenal dengan Pak Gubernur, cuman sayang Pak Gubernur yang nggak kenal dengan saya. Itu sayangnya di situ. Maka itu akan sulit kita ketemu dengan Pak Gubernur. Lalu kalau Allah bagaimana? Allah pasti tahu dengan Pak Gubernur. Akhirnya saya sholat. Setiap sujud saya berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Pak HBA. Waktu itu Pak HBA. Dengan izin Allah, waktu itu ada pengurus masjid syuhada, bukan syuhada sini, syuhada Kampung Rajo, menelpon, Ustadz bisa nggak ngisi pengajian maulid? Insya Allah bisa. Kemudian waktu saya pergi menuju Masjid Syuhada, Masya Allah, ternyata Masjid Syuhada ngundang Pak HBA. Di situ saya disetting oleh pengurus masjid, didudukkan berdampingan dengan Pak HBA. Berarti doa saya diijabah oleh Allah. Ini sebagai motivasi kepada Bapak Ibu bahwasanya ketika doa pada saat sujud itu diijabah oleh Allah. Nah, pada saat itu saya kan berdoa jangan sampai ada yang mengganggu. Betul, ajudannya pun tidak berani mengganggu saya berbicara dengan Pak HBA. Pada saat itu beliau sampaikan, saya bilang, Bang, aku ini S3, cuman berat sekali biayanya. Bisa nggak abang bantu? Buat proposal katanya. Akhirnya saya pun buat proposal. Nomor HP saya pun juga dicatat oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini membuktikan bahwasanya sujud lalu kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini adalah kesempatan yang bagus kalau kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang yang berdoa masmu'un, akan didengar oleh Allah. Artinya doa itu tidak akan ditolak oleh Allah, kecuali doa itu berlebihan, doa itu melampaui batas. Apa doa itu melampaui batas? Umpamanya gini, ya Allah, besok hari Sabtu tolong turunkan di dalam rumahku uang sejumlah 2 triliun, umpamanya gitu. Yang enggak akan diijabah oleh Allah, itu namanya doa melampaui batas. Doa itu ya walaupun Allah bisa, tetapi Allah tidak mau yang seperti itu. Allah maunya itu rutin gitu, artinya step by step berjalan gitu. Sama dengan ibu-ibu ketika punya anak, kan nggak pernah berdoa ya Allah jadikan anakku nanti kalau lahir langsung sebesar bapaknya. Nggak pernah begitu kan? Ada ibu-ibu yang berdoa seperti itu? Waduh, kalau ada, terus diijabah oleh Allah, keluar langsung segede bapaknya. Repot ibu sendiri yang repot. Begitu langsung segede bapaknya. Mau disusui takut. Kenapa? Udah jenggotan, malah disemir biru lagi jenggotnya. Takut yang seperti itu. Maunya Allah tidak seperti itu. Step by step, sedikit demi sedikit berkembang sempurna. Itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini siapa yang berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika pada saat sujud terakhir, maka saat itu saat dekat kita kepada Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyarankan kalau punya hajat yang besar yang kira-kira sulit untuk dihadapi, maka mintalah dengan cara sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi ingat, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu ketika kita sholat nggak ingat apa-apa kecuali Allah, dan itu sulit. Lalu gimana cara ngatasinya? Kalau pikiran kita buyar, cepat tarik kembali, tampar hati kita. Sedang sholat, jangan pergi kemana-mana.
Maka ketika kita bisa melakukan seperti itu, sedikit demi sedikit kita di dalam sholat bisa melakukan khusyuk, tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bantu kita di dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.